Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio sekalipun seringkali dianggap sudah hampir mati ya, tetapi pada dasarnya tetap akan tetap hidup gitu ya. Media itu secara historis, media massa itu tidak ada sejarah tentang kematian media massa. Yang ada itu pengurangan jumlah segmentasinya atau halayaknya ya. Sejak media cetak hadir, kemudian muncul radio, itu prediksi-prediksi terhadap media sebelumnya itu seringkali muncul ya, bahwa media itu cetak akan kalah oleh radio. Karena apa? Karena kelebihan radio. Tapi cetak tetap punya kelebihan lain, dan itu ternyata tetap hidup. Ketika televisi muncul juga begitu, karena audio visual lebih luar biasa dibanding radio, juga lebih unggul dibanding cetak. TV digadang-gadang akan mematikan media cetak dan radio, tapi nyatanya juga tidak. Nah, sekarang dalam perkembangan terakhir, media cetak juga disebut-sebut akan gulung tikar. Pada tahun 2040-an itu media cetak kabarnya tidak akan ada lagi berdasarkan hasil prediksi ya. Tapi kita lihat saja perkembangannya. Tapi secara historis itu tidak ada media massa yang mati, hanya terjadi pengurangan ya, termasuk radio ya. Nah, radio itu salah satu salah satu media yang memang sekarang itu peminatnya berkurang gitu, bukan hilang ya, berkurang. Dikatakan berkurang karena banyak media-media sekarang yang digandrungi itu ke media online, dan media online itu juga mulai disaingi oleh media sosial ya. Nah, terjadi pergeseran halayak di dalam mengakses atau mengkonsumsi media ya. Ini cukup menarik, sehingga sebenarnya kalau kita membaca perkembangan media itu terjadi dua hal ya. Yang pertama, perubahan perilaku halayak yang tidak lagi setia pada satu media, tetapi seringkali berpindah-pindah. Bahkan dari kalangan milenial ya, termasuk kelompok mahasiswa sekarang, itu hampir sangat jarang membaca koran dan hampir tidak pernah mendengarkan radio ya. Itu berdasarkan hasil riset kecil-kecilan. Tetapi kenapa masih tetap hidup radio ya? Ya betul, radio itu dulu di masyarakat itu ramai karena sering mendengarkan radio secara berkumpul, misalnya dongeng gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa tanya ke orang tua tentang nostalgia mereka mendengarkan radio. Dan radio itu cukup favorit dengan dongengnya, cukup favorit dengan guyonan-guyonannya. Makanya presenter televisi itu umumnya itu lahir dari penyiar radio ya. Karena apa? Karena mereka punya kemampuan vokal ya, kemudian mereka sudah sangat lincah dengan permainan guyonan dan sebagainya. Maka basic itu mendorong mereka masuk ke dunia pertelevisian ya. Jadi sebenarnya televisi itu kebanyakan backgroundnya untuk presenter itu dibantu dari orang-orang radio, termasuk masuk ke dunia hiburan ya. Itu basic radionya cukup kuat. Jadi saran saya jangan abaikan radio, karena radio tetap memiliki kelebihan. Dulu orang kampung yang dengarkan radio, sekarang ada terjadi peralihan segmen ya. Anda bisa lihat sekarang kalau yang mendengarkan radio itu ya, itu kalangan bermobil ya. Coba lihat itu yang menggunakan roda 4 mobil pribadi itu pasti mendengarkan radio. Itu 5 tahun ke belakang ya, 5 tahun ke belakang mereka pasti mendengarkan radio, tidak ada pilihan lain, karena hanya satu-satunya informasi yang bisa didengarkan, bisa kita simak
dengan santai dengan melakukan kegiatan apapun. Itu kelebihan radio salah satunya. Anda boleh sambil tiduran, Anda boleh sambil masak, Anda juga boleh sambil bawa mobil dan sebagainya. Itu salah satu kelebihan radio. Tapi perkembangan terakhir itu setelah ada perubahan kelas menengah ya, menengah ke atas, segmen radio itu naik ya, segmen radio itu naik ke kelas menengah ke atas karena mereka yang memiliki kendaraan roda 4. Sementara di perkampungan sudah bergeser, mereka itu mengkonsumsi tayangan televisi. Jadi sebenarnya perilaku perubahan halayak terhadap media itu menarik diteliti ya. Yang kedua, bahwa bukan hanya masyarakat yang berubah secara behavior ya, secara perilaku, tetapi juga cara media beroperasi juga berubah sekarang gitu. Nah, kalau dulu cetak di print saja muncul e-papernya gitu. Nah, kemudian radio dulu itu hanya transistor saja gitu ya, melalui yang konvensional. Sekarang muncul radio streaming. Kemudian televisi juga begitu, sekarang ada live streamingnya ya, karena munculnya YouTube. Nah, TV juga bukan tanpa ancaman. Televisi juga sekarang dalam posisi yang hampir cukup berat berhadapan dengan YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya saya ingin menggambarkan bahwa bagaimana para pengelola media itu harus bersikap inovatif terhadap perkembangan zaman. Jadi jangan jangan selalu mengandalkan media lama tanpa ada modifikasi dan inovasi. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa radio sekarang sudah merambah ke radio streaming ya. Nah, radio streaming ini menjadi salah satu bukti bahwa perubahan radio yang biasanya kita dengarkan melalui pesawat radio itu sekarang bisa kita dengarkan lewat HP, bisa kita dengarkan lewat laptop dan sebagainya ya. Nah, ini yang membuktikan bahwa media itu selalu adaptasi dengan perkembangan zaman dan ternyata tidak mati gitu kan ya. Nah, itu saja, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.